Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku dalam Tuhan. Lembaga Pendidikan Sekolah Penuai memiliki konsep Penuai Bible Teaching, yakni sebuah proses pengajaran, sebuah pengajaran firman Tuhan yang mengajarkan tentang firman Tuhan kepada seluruh siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang menyelamatkan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan itu sangat penting untuk kita dengarkan dan tentunya kita lakukan, serta nggak kalah pentingnya untuk kita ajarkan. Salam jumpa dalam PBT, Penuai Bible Teaching. Tema firman Tuhan hari ini adalah gembalakanlah kawanan domba-dombaku, yang terambil dalam 1 Petrus 5 ayat 1-4. Firman Tuhan berkata, "Aku menasihatkan penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Amin. Saudara-saudaraku, rekan sekerja di ladang Tuhan, khususnya di sekolah penuai, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 1-4 menekankan tentang tanggung jawab para pemimpin untuk mengembalakan umat Allah dengan ketulusan, kerendahan hati, dan teladan yang baik bagi sesama, bagi orang yang kita layani, dan bukan dengan kekuasaan atau tujuan keuntungan pribadi. Para pemimpin diingatkan bahwa mereka juga memiliki bagian ya dalam penderitaan Kristus dan menantikan kemuliaan yang akan datang bersama Tuhan. Di saat ini firman Tuhan datang kepada kita, kepada guru, karyawan, sekolah penuai, dalam kita mengembalakan domba-domba Allah, yakni para murid, untuk mengembalakan kawanan domba Allah dengan sukarela, bukan karena paksaan, tetapi karena kasih dan kerinduan untuk melayani, yakni berdasarkan keteladanan Kristus. Rasul Petrus menasihati sebagai sesama penatua, sebagai sesama pelayan Tuhan, saksi penderitaan Kristus, serta akan mendapat bagian dalam kemuliaannya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus bertindak berdasarkan teladan Kristus yang adalah Gembala Agung. Di sekolah penuai, kita harus melakukan tugas berdasarkan teladan Kristus. Yang pertama, melakukan tugas pengembalaan dengan hati yang tulus. Gembalakanlah dengan sukarela dan tulus. Lakukanlah pelayanan karena panggilan Tuhan, bukan karena terpaksa atau untuk mencari keuntungan pribadi. Sebagaimana tertera dalam ayat 2, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan
pengabdian diri. Garis bawahi, dengan pengabdian diri. Berarti dengan hati yang tulus. Yang kedua, melakukan tugas pengembalaan jangan dengan metode memerintah, bahkan memerintah dengan paksa. Jangan. Pemimpin tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk menindas atau memaksakan kehendak mereka. Seperti dikatakan di ayat 2 tadi. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yang ketiga, melakukan tugas pengembalaan berdasarkan motivasi yang benar. Pelayanan seharusnya merupakan bentuk pengabdian diri. Saya ulangi, pelayanan, panggilan tugas sebagai seorang guru seharusnya merupakan bentuk pengabdian kepada Allah. Integritas dan kejujuran harus menjadi dasar dalam setiap tindakan pelayanan. Sebagaimana yang kita baca di ayat 2 tadi. Yang ketiga, melakukan tugas pengembalaan dengan cara menjadi teladan. Melakukan tugas pengembalaan dengan cara menjadi teladan. Pemimpin, seorang pelayan Kristus di sekolah Penuai harus menjadi contoh yang baik bagi umatnya, bukan menjadi penguasa yang otoriter. Seperti di ayat 3 dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba-domba itu. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi seorang guru, karyawan, keluarga Penuai harus berani, harus mau, sukarela melakukan terlebih dahulu, yakni menjadi teladan bagi kawanan domba-domba Allah. Yang kelima, melakukan tugas pengembalaan dengan pengharapan dan janji kemuliaan. Para pemimpin, para mentor, guru, karyawan sekolah Penuai, meskipun kita menghadapi penderitaan, akan menerima mahkota kemuliaan. Akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu saat Sang Gembala Agung datang. Sebagaimana di ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Hal ini memberikan pengharapan dan kekuatan untuk tetap setia dalam pelayanan. Puji Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Kristus senantiasa menyertai kita. Beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Amin. Tuhan Yesus memberkati.